Cek suara, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Oke, Bu. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ini masih ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi siang hari ini agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik, Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan ketiga kita di mata kuliah seminar proposal tesis. Mohon maaf atas keterlambatannya, seperti yang tadi kita sampaikan, habis jadi penyelundup dulu di 3B2 karena kalau tidak disampaikan langsung biasanya ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Karena ada beberapa miskomunikasi sehingga tadi mohon izin terlambat menyampaikan di sana terlebih dahulu. Juga sekaligus mungkin untuk sedikit istirahat buat ibu-ibu semua. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, 2 pertemuan kemarin kita sudah banyak diskusi terkait dengan persiapan tesis Bapak Ibu, dan khususnya yang paling penting kemarin, meskipun itu bukan penting kalau dari penjelasan itu adalah judulnya gitu, dari pemaparan 2 minggu ini sudah banyak progres gitu ya yang kami terima melalui sistem dan email. Namun masih ada beberapa teman kita yang terkendala. Ini contohnya Bu Nurul kemarin sudah jadi WA Pak Rektor. Apakah sudah ada respon? Ampun, Bu, kemarin coba WA, kemudian dijawab, oke, coba segera dibuat proposalnya, ngoten niku, berarti ACC itu sudah ya? ACC, nggih? Betul. Nah, itu screenshot-nya nanti silahkan ditaruh di lembar ketiga atau lembar kedua dari surat persetujuan pembimbing itu, nanti tinggal diproses berarti ya, Bu Nurul ya? Nggih, untuk mendapatkan tanda tangannya terus pundi, Bu? Napa mengke tanda tangan di Dari surat itu aja persetujuan? tadi, dari screenshot oke, segera dibuat proposalnya itu artinya ACC. Karena mungkin kalau tanda tangan Pak Rektor mungkin khawatir disalahgunakan, nggak apa-apa pakai screenshot itu aja, Bu Nurul. Nggih, siap. Nanti yang dari saya paling ya, saya nanti saya bubuhi tanda tangan. Nggih. Oke, yang seperti kemarin kita jelaskan, ini yang hijau itu artinya sudah melakukan proses, dan proses sudah kami ajukan ke direktorat dalam proses pembuatan SK gitu ya. Kemudian untuk kelas ini, nah ini nganten anyar belum tahu apa-apa, ini sudah masuk belum ya Bu Ria ya? Wah, nganten anyarnya masih bulan madu, ini belum masuk. Nanti tolong disampaikan, tolong dibantu. Ini Bu Ria belum. Terus sebentar. Nah, ini Bu Endar. Ada progres Bu Endar? Bu Endar sudah masuk belum? Sudah, Bu Ana. Gimana Bu, progresnya sampai mana? Yang saya WA-kan ke Bu Ana kemarin itu, Bu, judulnya. Sudah di ACC sama Pak Rektor? Sampun. Pembimbing 2 juga sudah. Tinggal proses itu, Bu, persetujuannya itu. Oke, nanti diproses ya Bu ya, di email dan disita. Oke, Bu Endar aman. Kemudian Bu Dika sudah masuk? Bu Dika tadi pagi mengirim, hanya saja belum dilengkapi. Ya, Bu, on the way melengkapi. Oke, ya, tapi aman ya, tinggal melengkapi ya. Iya, Bu, ya. Oke, kemudian Bu Rizky Srikonita, sudah ada perkembangan Bu, masuk belum ya? Bentar. Belum masuk, oke nanti. Kemudian Bu Endang, ini tadi WA, sepertinya tinggal proses, sudah masuk belum ya? Oke, Bu, sudah dikonsultasikan ke pembimbing 1 dan 2, Bu Endang? Belum, Bu.
Masih nyari contekan kata-kata, Bu. Contekan kata-kata. Oke, proses konsultasi judul. Nggak apa-apa, Bu, nanti dibantu sama Bu Maria sama Bu Bulan, ya. Aman pokoknya. Kalau nggak berani nanti tak bantu, tak ajak main ke sana. Kalau mau bimbingan ke Balai Reren, tak temenin. Kalau katanya pakai Bu Maria nanti tolong ditemenin ya, digandeng kalau mau ke Prof. Tris. Siap, Bu. Oke, Bu Erna, gimana Bu perkembangannya dengan Pak Narto sudah? Sudah, tapi belum dibales, Ibu. Oke. Saya Kapan itu ya. Bu Erna WA-nya ke Pak Narto? Pribon, Sudah WA ke Pak Narto dari hari apa? semalam. Oke, mungkin kalau belum ada respon juga, mungkin Senin gitu ya, Senin siang Ya. mungkin ya Bu Erna. Nanti tak WA lagi, Bu, kira Ilvaman. Oke. Oke, yang lainnya tadi sudah kami sampaikan ke Pak Asnya Pak Irfan. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Jika belum, seperti yang kemarin kita rencanakan, agenda kita hari ini adalah membahas terkait dengan penyusunan proposal. Kalau memungkinkan, kemarin karena Bu Nurul belum, hari ini Bu Nurul dengan Bu Sum ya yang akan mempresentasikan proposalnya. Tapi sepertinya tadi saat saya mintakan file versi Word-nya, saya akan bantu oret-oret gitu ya di sana, tapi sepertinya belum siap, sehingga nanti kita lihat lagi, harapannya saat kita presentasi itu sudah proposal sudah jadi agar masukannya biar lebih mantap gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kami akan mengingatkan kembali apa yang seharusnya ada di proposal tesis. Nanti dari apa yang kita sampaikan menjadi pemantik diskusi kira-kira kendalanya di mana, nanti kita diskusikan bersama sebagai alternatif solusinya. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin bahwa proposal tesis itu isinya ada 3 bab gitu ya, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Kemarin kita sudah membahas sampai sini, yang mana saat kita menentukan judul itu langkahnya adalah sebetulnya yang paling penting adalah masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Cara untuk mengetahui ada masalah apa, maka kita perlu melakukan observasi secara mendalam gitu ya. Kira-kira ada masalah apa, dari berbagai banyak masalah diambil yang akan sangat memungkinkan kita bisa bantu selesaikan, itu yang mana gitu ya. Entah misal seperti kemarin hasil belajar, motivasi belajar, atau masalah kepemimpinan, atau masalah proses pembelajaran di masa pandemi, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan sekolah dasar, itu bahkan sampai kepada bagaimana memanajemen misal proses pembelajaran yang ada di rumah, pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan dasar, boleh kita ambil untuk diteliti di tesis Bapak Ibu semua. Setelah yakin masalah mana yang akan kita lakukan dan kita mampu untuk menyelesaikan, kita menentukan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan, apakah solusi yang paling tepat dengan menyusun modul, apakah solusi yang paling tepat itu dengan memberikan tauladan, apakah solusi yang paling tepat adalah memberikan misalkan media-media pembelajaran yang berbasis IT, itu disesuaikan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian baru menentukan alat apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu metode penelitian. Jika ini sudah ditentukan, masalahnya apa, solusinya apa, nanti cara untuk menyelesaikan masalah tersebut apa, barulah kita memiliki gambaran judul. Tetapi sebetulnya
dalam melakukan kegiatan penelitian, itu judul juga bisa berubah di tengah jalan gitu ya. Seperti misalkan dulu saat saya melakukan pembimbingan saat menyelesaikan tugas akhir, kalau terakhir ini di disertasi itu kan ujiannya sampai 9 kali gitu ya. 9 kali itulah diganti judulnya gitu. Jadi pokoknya nggak pernah selesai itu. Ujian proposal diganti judulnya, ujian kelayakan diganti judulnya, ujian tertutup diganti judulnya, yang mana digantinya itu adalah disesuaikan dengan isinya. Jadi sebetulnya judul itu bukan harga mati, karena nanti seiring dengan perkembangan bisa jadi saat selesai, bahkan saat Bapak Ibu ujian, bisa jadi nanti disuruh ganti judul menyesuaikan dari isinya. Sehingga judul itu bukan menentukan dan masih fleksibel berubah, tetapi yang tidak berubah ini adalah masalah dan solusi yang akan diteliti. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa Bapak Ibu tesis itu adalah jenjang level 7 gitu ya di proses pembelajaran. Kalau S1 itu level 6. Itu harapannya saat kita menulis tesis itu lebih tinggi daripada skripsi gitu. Biasanya lebih tingginya itu ada kebaruan atau kekinian yang diangkat dalam suatu tesis itu sendiri. Sehingga saat tadi kita mencari solusi yang ingin disampaikan untuk menyelesaikan masalah, sebisa mungkin kita bisa menyesuaikan inovasi-inovasi dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi misalkan anak-anak sekarang itu butuhnya adalah teknologi IT, kok senengnya dolanan TikTok daripada disuruh megang LKS yang buram misalkan. Nah, maka kita sebagai pendidik dalam proses pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman yang dimaksud di sini disesuaikan dengan karakteristik anak, disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, dan harapannya itu bisa mewarnai tesis Bapak Ibu semua. Jadi ada inovasi-inovasinya mungkin sekarang yang lagi digencarkan profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan abad 21, keterampilan proses, pendidikan karakter, itu sebisa mungkin kekinian dan inovasinya muncul di tesis Bapak Ibu semua. Ini kemarin sudah disampaikan, yang intinya karena kita pendidikan dasar, maka kajian yang akan kita kaji ya dalam lingkup pendidikan dasar itu sendiri. Nah, kemudian sudah tahu judulnya, teman-teman sudah berproses, insya Allah sudah 80% dari teman kita judulnya fix gitu ya. Yang tadi judulnya belum fix itu pun sebetulnya sudah ada gambaran apa yang akan diteliti, hanya nanti mungkin ngelus agar judulnya lebih tertata. Setelah tahu masalah apa dan solusi apa yang ingin disampaikan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah menyusun proposal tesis. Proposal tesis isinya ada apa saja? Proposal tesis terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka atau kajian teori, dan bab 3 adalah metodologi penelitian. Hari ini kita akan fokus apa yang perlu ada di bab 1. Di bab 1 pendahuluan. Saya kira ini juga sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua, karena sudah sering menulis artikel, sudah ada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian di semua mata kuliah juga dituntut untuk membuat artikel. Itu artinya ini tidak hal yang asing lagi, tapi hanya mengingatkan kembali apa saja sih yang harus ada saat kita menyusun bab 1 atau pendahuluan. Apa saja yang harus ada di pendahuluan, Bapak Ibu bisa melihat di buku pedoman tesis. Di sana ada susunan ya, form, atau kita bisa sebut dengan bagian-bagian apa yang harus terlihat, itu di sini disebutkan disesuaikan dengan metode yang kita pilih. Jika menggunakan metode penelitian kualitatif, itu di halaman 25, itu di bab 1 cukup ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat.
Tetapi berbeda dengan saat kita akan melakukan penelitian pengembangan. Kalau penelitian kualitatif bab 1 cukup ada 5 poin tadi, latar belakang, identifikasi, rumusan, tujuan, dan manfaat. Di halaman 26 kita bisa melihat di penelitian pengembangan tidak hanya 5, tapi ada 8 hal yang harus kita perlihatkan di bab 1. Selain latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, rumusan, dan tujuan, saat kita melakukan penelitian dengan metode pengembangan, di bab 1 perlu ditambahkan spesifikasi produk yang akan dikembangkan, karena mengembangkan pasti menghasilkan produk, manfaat dari pengembangan, dan asumsi pengembangan yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif juga berbeda. Penelitian kuantitatif strukturnya ada di halaman 30. Kalau tadi di kualitatif hanya 5, di pengembangan ada 8 aspek, di kuantitatif ini ada 6 aspek. Ditambah pembatasan masalah. Kalau tadi kan fokus dan rumusan masalah ya kalau di kualitatif. Begitu juga saat kita menggunakan penelitian mixed method atau penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif, itu apa yang harus ada di bab 1 itu juga berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Saat Bapak Ibu nanti ternyata penelitiannya adalah penelitian mixed method atau penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif, itu format yang harus diikuti ada di halaman 31. Ini hampir mirip dengan kuantitatif, ya karena mix antara kuantitatif dan kualitatif, tetapi kalau tadi di kuantitatif itu hanya pembatasan masalah, di mixed method ada fokus penelitian. Jadi combine atau kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau ternyata nanti masih belum yakin, ternyata benar-benar masalah yang akan saya kembangkan itu bukan itu. Ada masalah misalkan ternyata manajemen, kepemimpinan yang ada, dan lain sebagainya, mungkin juga yang akan dikembangkan dengan metode tindakan institusional, gitu ya, karena kepemimpinan, maka yang akan dikembangkan di proposal itu juga berbeda. Itu artinya, saat kita tadi di judul sudah mengetahui masalahnya apa, solusinya apa, alatnya apa, nanti proposal Bapak Ibu akan mengikuti. Kalau tadi ternyata alatnya adalah kualitatif, maka kita ikuti prosedur kualitatif. Kalau ternyata alatnya adalah R&D, Research and Development, mengembangkan, maka kita ikuti alurnya pengembangan. Kalau ternyata mixed method, maka kita ikuti alur mixed method. Semua, bahkan sampai kepada kalau mau melakukan penelitian evaluatif, gitu ya, di sini di halaman 35 juga ada bagaimana prosedur saat kita memilih metode-metode yang sudah digunakan, yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, semua nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan pedoman tesis yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki. Kemudian, apa yang harus ada di latar belakang? Ini saya hanya mengingatkan kembali, pasti dulu saat kita bantu membuat artikel, ini sudah kita sampaikan. Bab 1 tadi harus ada sesuai dengan pedoman ya, ada, tapi semua pasti ada latar belakang masalah, yang pertama. Apa sih yang harus ada di latar belakang masalah? Ada 3 hal yang harus ada saat kita menyusun latar belakang masalah. Aspek pertama yang harus muncul di latar belakang masalah adalah idealnya sesuatu yang tadi jadi masalah. Nanti akan saya berikan contoh. Misalkan, idealnya proses pembelajaran di sekolah dasar itu misal berbasis konkret operasional. Hal itu sesuai dengan teori perkembangan Piaget
yang menyatakan bahwa saat kita melakukan proses pembelajaran di sekolah dasar, karena mereka ada pada tahap konkret operasional, maka semua bahan ajar, semua objek studi itu harus dikonkretkan. Nah, itu idealnya. Sampaikan semua ideal-idealnya sesuai dengan tema yang diambil. Kalau idealnya yang diambil adalah pembelajaran bahasa misalkan, maka idealnya pembelajaran bahasa yang dilakukan di SD itu kayak apa? Itu dipotret, disampaikan di bagian awal di latar belakang. Idealnya, kemudian setelah membahas idealnya, masuk ke gap. Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan idealnya atau masalah yang dihadapi. Idealnya pembelajaran di SD tadi harus menggunakan konkret operasional. Semua media harus dikonkretkan. Namun, kenyataan di lapangan, hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajarannya hanya menghafal, hanya menggunakan buku. Nah, nanti disampaikan masalah yang gap, yang tidak sesuai dengan idealnya. Disampaikan bukti-bukti datanya, kemudian baru bagian akhir disampaikan karena ada permasalahan tersebut dan tidak sesuai dengan ideal, maka solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah itu apa. Nah, ini saya contohkan seperti apa bab 1 gitu ya. Nah, ini contoh bab 1. Sebentar. Saya contohkan milik saya sendiri, karena kalau dicontohkan melalui jurnal atau artikel yang sudah terbit, biasanya jurnal atau artikel itu lebih sederhana dari proposalnya, jadi bentuk ringkasan dari proposal. Tapi kalau di proposal harus detail. Nah, ini saya contohkan yang penelitian sudah kami lakukan, judulnya sama ya, penelitian pengembangan, tetapi mengembangkan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dibuat namanya model pembelajaran ajak temani mandiri sebagai aktualisasi ajaran taman siswa dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Maka kalau dari judul itu sudah terlihat sekali masalah yang akan diangkat. Kalau dari judul sudah terlihat sekali ada masalah di pembelajaran IPA. Makanya penelitiannya fokus pada muatan IPA gitu. Berarti masalah yang akan diangkat pasti hubungannya sama IPA. Maka nanti saat ngomongin ideal, ya ideal pembelajaran IPA. Kemudian dari judul juga sudah kelihatan ada masalah apa dengan pembelajaran IPA. Ini variabel terikatnya sudah jelas. Mesti nanti akan bahas permasalahan hasil belajar yang ada di IPA. Kemudian sudah jelas juga solusi yang mau ditawarkan oleh si peneliti itu apa sih? Solusi yang ditawarkan oleh peneliti di sini juga sudah jelas terlihat di judul. Solusi yang ditawarkan adalah dengan pengembangan model, kurang jelas. Maka sebetulnya saat kita membuat judul itu harus bisa menggambarkan isi. Maka kemarin beberapa setelah kita pertimbangkan kembali, kalau belum jelas variabel terikatnya, mau dibawa ke arah kemana penelitiannya, beberapa saya minta rubah agar jelas semua dari judul itu udah tahu gambarannya. Jadi tidak seperti pepatah don't judge from the cover gitu ya. Tapi ini kalau bisa ilmiah itu dari cover itu sudah bisa diterawang ini isinya bakalan apa ini gitu ya. Nah, kalau bisa sudah bisa memperlihatkan apa yang akan diteliti. Nah, kalau sudah tahu ini kan tadi bilangnya karena di sini fokusnya pembelajaran IPA, mesti ada sesuatu nih di pembelajaran IPA yang nggak beres gitu. Karena yang nggak beres ada di pembelajaran IPA, maka kita sampaikan dulu idealnya pembelajaran IPA itu kayak apa sih? Nah, disampaikan di awal.
biasanya agar nanti Bapak Ibu nggak lupa, itu dibuat poin-poin dulu, baru nanti dinarasikan ke paragraf gitu ya. Jadi nanti format dulu, misal bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu dibuatkan kolom rumah-rumahnya dulu. Kemudian yang mau aku tulis di latar belakang itu apa sih? Poinnya dulu ditulis. Misal di sini dituliskan idealnya pembelajaran IPA. Nanti masalahnya apa? Masalahnya dituliskan dulu, baru setelah semua yang akan dituangkan itu sudah dituliskan, kalau bahasa Jawanya baru dijelentrehke ke paragraf-paragraf. Agar nanti arahnya itu, jalannya itu nggak buletnya. Biasanya kan kalau nggak dibuatkan seperti itu, udah dibahas di depan, balik lagi dibahas di paragraf ketiga. Udah dibahas di paragraf ketiga, nanti di paragraf ke-6 balik lagi dibahas. Tapi kalau sudah dibuat poin-poin, itu terarah. Oh, aku ngomong iki, berarti apa yang harus perlu ku sampaikan. Jangan balik-balik, jangan muter-muter atau mengulang apa yang sudah dituliskan di awal gitu ya. Oke, karena ini masalahnya IPA, maka idealnya yang dituliskan ya pembelajaran IPA gitu ya. Ini tadi poinnya ditulis dulu. Ngomongin IPA itu sebetulnya buat apa, atau di SD tuliskan. IPA untuk apa? Kemudian harusnya pembelajaran dilakukan seperti apa? Ternyata tujuannya harus mengembangkan sikap ilmiah. Tujuannya juga mampu lebih mengunggulkan sikap-sikap kepedulian terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Kasih semua idealnya, baru deh masuk ke gap atau masalah yang ada. Sudah ngomong ideal, ngomong masalah yang ada. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, harus valid kapan observasinya, siapa yang diobservasi, agar datanya bisa dipertanggungjawabkan. Disampaikan, ternyata katanya IPA itu menjadikan bekal, anak-anak itu bisa menjaga kesehatannya sendiri-sendiri. Tapi nyatanya di lapangan, anak itu nggak bisa memiliki kesadaran terhadap kebersihannya. Misalkan masih jajan sembarangan, kemudian kata siapa, karakter sikap ilmiahnya juga belum, itu nanti dikasih sumber, dikasih data. Terus kasih data pendukung, misalkan kata siapa, mereka nggak peduli sama kesehatannya. Ada penelitian yang relevan, misalkan ini ya, penelitiannya Kementerian Kesehatan. Ini loh buktinya ada 80% masyarakat Indonesia yang belum peduli kesehatan. Ini enggak kataku, tapi katanya penelitian Kementerian Kesehatan, enggak cuma aku aja yang ngomong. Lah itu harus ada sumber valid gitu ya. Itu dituliskan semua. Kemudian tadi atas itu kan juga ngomong untuk meningkatkan hasil belajar, berarti variabel tingkatnya hasil belajar. Ya buktikan mana bukti kalau hasil belajar anak-anak itu jelek. Ya di gap ini disampaikan, misalkan ini hanya tadi masih penguat yang tujuannya untuk itu ternyata tidak gitu ya. Nah ini terus dikasih tahu, karena tadi variabel terikatnya adalah hasil belajar, mana bukti kalau anak-anaknya itu hasil belajarnya jelek. Ini sudah dilakukan tes, yang tuntas itu hanya 50%. Ini karena kemarin disertasi jadi banyak, tapi nanti tesis mungkin cukup 2 sekolah gitu ya kalau pengembangan itu. Yang penting uji coba terbatas sama uji coba luas itu enggak satu subjek gitu ya, harus beda. Nah ini buktinya di SD Rejowinangun 50% aja yang bisa tuntas. Di Rejowinangun 3 cuma 39%, di Taman Muda 55%, di Taman Sukajadi 40%. Tuntasan belajar IPA itu artinya IPA-nya belum tuntas, maka perlu dikasih peningkatan gitu. Nah, khusus untuk penelitian pengembangan di latar belakang masalah itu harus ditambah analisis kebutuhan. Jadi pastikan ada data yang menunjukkan bahwa lapangan memang perlu pengembangan tersebut. Kalau sini berarti pastikan di lapangan itu benar-benar membutuhkan model pembelajaran yang bisa meningkatkan, karena tadi saya fokusnya hasil belajarnya itu
sikap pengetahuan dan keterampilan, pastikan diperlukan suatu model pembelajaran yang bisa mengintegrasikan antara aspek sikap pengetahuan dan keterampilan. Maka kita harus membuat analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu bisa disebar angketnya ke guru gitu ya. Kemudian nanti kita analisis. Nah, nanti di latar belakang itu dinarasikan seperti ini. Hasil observasi juga menunjukkan pembelajarannya masih teacher center, masih mengedepankan aspek pengetahuan. Mana buktinya? Ini loh analisis angketnya masih ada 72% guru yang melakukan model pembelajaran teacher center. Jadi saat kita membuat angket, di sana disampaikan, sudahkah Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran studi center? Nah, dianalisis, banyak yang mengisi masih belum. Ya, itu nanti dijadikan dasar. Nah, bagi kemarin yang ingin memulai dengan studi pendahuluan, ini nanti enggak dimasukkan di latar belakang, tetapi di hasil penelitian studi pendahuluan. Itu tadi analisis kebutuhan, wawancara, observasi, angket kita analisis sebagai kesimpulan. Nah, benar kan harus dilakukan penelitian ini, tetapi basisnya data. Oke, setelah membahas idealnya apa, gap-nya, masalah yang terjadi apa, baru bagian akhir dikasih solusi. Ini masih masalah ya. Ini angket, masih disampaikan angket ternyata sekolah-sekolah taman siswa aja belum mengimplementasikan ajaran taman siswa. Itu juga buktinya mana? Harus dibuktikan dengan yang sesungguhnya. Sudah ngomongin semua masalahnya, baru dari data-data tadi berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan yang mau mengembangkan perangkat pembelajaran ya diperlukan perangkat pembelajaran. Kemudian yang mau mengembangkan modul media juga disampaikan diperlukan pengembangan modul, diperlukan pengembangan media. Buat apa? Ya tadi disampaikan buat solusi yang tadi jadikan variabel terikatnya. Solusi meningkatkan hasil belajar kah, solusi meningkatkan pendidikan karakter kah, solusi mengembangkan keterampilan ABA 21, keterampilan proses, dan lain sebagainya. Terus dikasih penjelasan, ngopo kok solusinya itu model pembelajaran, ngopo kok solusinya perangkat pembelajaran, ngopo kok solusinya media, ngopo kok solusinya modul. Dikasih tahu keunggulannya. Misalkan ini karena saya mau mengangkat model pembelajaran berbasis ajaran Ki Hajar, yuk dikasih tahu karena ajaran taman siswa seperti ini. Dikasih tahu keunggulan obat dari yang akan digunakan untuk mengobati masalah yang ada. Dibuat dari teori-teori yang ada atau penelitian-penelitian yang relevan. Ini adalah penguat kenapa perlu dikembangkan tadi ATM, Temani Mandiri berbasis aktualisasi ajaran taman siswa. Nah, agar tidak lupa saat kita mengisi di sini kan untuk menguatkan ini loh solusi yang paling tepat itu kan mengutip dari entah penelitian yang relevan atau mengutip dari teori-teori yang ada gitu ya. Nah, pastikan kalau saya begitu mengambil sumber gitu ya, langsung dituliskan di daftar pustaka biar tidak lupa gitu ya. Kalau yang sudah mahir Mendeley bisa langsung menggunakan aplikasi Mendeley biar mudah terdeteksi. Satu kali ngambil teori maka langsung dituliskan di daftar pustaka dan cara penulisan di daftar pustakanya nanti boleh dilihat disesuaikan dengan yang ada di buku pedoman. Ada di halaman 50 sampai 55. Di situ ada saat kita mengutip buku kayak apa, saat kita mengutip jurnal kayak apa, jurnal dengan nama 3 orang, lebih dari 3 orang, nanti bisa disesuaikan dengan di sini. Dan apakah menggunakan body note atau footnote itu juga sesuai ya. Kalau dilihat ini menggunakan body note sama seperti ini. Terus saat kita mengutip berhati-hatilah karena
kalau tujuan nanti akhir kita luarannya masuk ke Sinta 2 minimal, itu plagiasi minimal maksimal plagiasi itu 20%. Sehingga biar nggak mindogaweni, maka saat kita menyusun ini, pastikan kata-kata yang kita kutip itu sudah diparafrase dengan bahasa sendiri. Caranya biasanya kalau saya, kita baca dulu, kita kan misal mau membahas tentang ini ya, tujuan pembelajaran IPA. Pasti kan sumbernya banyak. Kita baca dulu dari sumber. Oke. Kita baca dulu dari berbagai macam sumber, kemudian baru kita tutup itu semua sumber, kita bahasakan dengan bahasa kita. Itu yakin nggak kena plagiasi. Tapi kalau dijejer, ini buku yang kita... Nah, ini buku yang kita akan sadur, kita ketik, nah itu sudah pasti besok plagiasinya banyak banget gitu ya. Maka caranya gitu, kita baca 3 misal. Dari Eka Sulistyorini, dari Usman Samatowa gitu ya. Satunya misalkan dari Hidayati gitu, kita baca tutup semua. Habis itu kita bahasakan dengan bahasa kita. Itu nanti plagiasinya pasti akan sedikit karena menggunakan bahasa kita. Nah, itu yang harus ada Bapak Ibu di latar belakang. Saya ulangi lagi, analisis dulu tadi. Idealnya yang akan ditekankan apa? Jadi kalau bisa dulu saya mungkin juga sama ya. Kalau mau ngomong ini tuh ndadaan muter-muter ke pendidikan secara global dan lain sebagainya. Kalau bisa difokuskan apa yang mau diambil. Kalau di sini sudah ngomong misal pembelajaran tematik gitu ya, ya pembelajaran tematik. Jangan kemudian ngoyo-woro jauh-jauh bahas yang lain gitu ya. Langsung fokus, idealnya apa, kemudian masalahnya apa, kemudian solusi yang diberikan apa, itu yang harus ada di latar belakang. Oke, sebelum saya lanjut, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saya persilahkan terkait dengan latar belakang. Saya, Bu. Ya, silahkan, Bu Sum. Iya. Ada ini nggak, Bu? Apa latar belakang itu minimal berapa paragraf seperti itu? Ada nggak? Ya, baik Bu Sum. Kalau kita lihat di buku pedoman ini, itu nggak ada berapa kata gitu ya. Yang harus ada di latar belakang itu nggak ada. Tapi yang penting tadi 3 hal itu ada gitu. Tapi yang biasanya kalau berapa kata itu saat kita menulis di jurnal itu keseluruhan. Misalkan dalam satu artikel maksimal 5.000 kata. Nah, minimal 3.000 kata. Ya, tapi itu secara keseluruhan, nggak dikatakan di latar belakang harus 500 kata, enggak, kecuali saat kita menyusun proposal kemarin di hibah itu kan karena besoknya itu akan dinilai, penilai itu akan menilai ribuan proposal gitu. Biasanya disuruh poin-poinnya aja gitu. Nggak ada ketentuan kalau di pedomannya tesis UST, Bu Sum. Oke, Bu, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin silahkan. Bu, tanya Bu. Ya, silahkan Pak Budi. Dalam latar belakang itu poin-poinnya itu apa saja? Misalnya kalau kemarin saya ikut PTK itu langsung ada 4 Bu. Jadi harus ada kondisi yang diinginkan, kondisi real, kemudian alternatif, kemudian solusi gitu. Kalau untuk latar belakang tesis itu gimana Bu? Apa aja? Oke, baik Pak Budi. Jadi apa yang tadi ditanyakan disampaikan oleh Pak Budi sebetulnya hanya apa ya, tujuannya sama, tetapi hanya bahasanya yang membedakan ya. Sebentar saya share screen lagi. Tadi sudah kami sampaikan bahwa yang harus ada di latar belakang masalah, kalau tadi dalam bahasa Pak Budi ada 4 gitu ya, di sini sebetulnya sama. Tetapi penyampaiannya yang berbeda tadi ya. Ideal itu adalah kondisi apa tadi bahasa Pak Budi? Kondisi
yang diharapkan. Nah, kondisi yang diharapkan nih ya di bahasannya sini idealnya. Kondisi real itu adalah masalah atau gap-nya. Alternatif solusi itu yang tadi ada 2 sebetulnya sama di sini solusi dan ya alasan kenapa itu jadi solusi. Sama saja sebetulnya Pak Budi, ini hanya lebih menyingkat, intinya tadi kondisi yang diharapkan atau idealnya itu apa, kemudian masalah yang ada di lapangan itu bagaimana atau kondisi nyata tadi ya bahasanya. Kemudian solusi yang diberikan atau alternatif solusi dengan berbagai keunggulannya itu di bagian akhir. Nah, kalau bisa ini urut dan tidak mengulang-ulang. Biasanya sudah ngomong masalah, idealnya dibahas lagi. Lah ini kalau bisa tadi ya udah dibuat per poin dan 3 aspek ini atau tadi bisa dirumuskan lagi seperti Pak Budi 4 itu sama saja Pak Budi. Bisa dipahami Pak Budi? Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tadi terkait seperti apa menarasikan idealnya atau kondisi yang diharapkan, sama masalah dan solusi, tadi yang saya bantu contohkan melalui file Word tadi. Oke, yang lainnya mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Mariana. Mungkin bisa diberikan contoh ya, Bu, untuk proposal tesis. Itu contohnya mungkin bisa diberikan kepada kami gitu. Karena sebagai gambaran untuk menyusun itu terus terang belum ada arah kayak gimana gitu, Bu. Ya, baik Bu Mariana. Ini tadi ya. Sekalian menyambung pertanyaan Bu Mariana, itu bagaimana biar tesis itu pendahuluan di tesis itu agak beda dengan skripsi, kan kadang ada ini tesis rasa skripsi. Nah, saya itu agak bingung juga biar tidak seperti skripsi atau apa gitu, biar kelihatan tesis itu seperti apa. Jadi saya tuh kemarin agak mandek itu karena buntu, benar-benar buntu yang mau dirangkai itu apa, takutnya nih mau menulis tapi kayak skripsi atau malah lebih rendah dari skripsi, takutnya itu. Mungkin itu Bu Ana. Ya, oke. Saya jawab yang akhir dulu tadi, apa sih sebetulnya yang membedakan antara tesis sama skripsi? Seperti yang tadi saya kutipkan dari buku pedoman, biasanya di level 6 atau skripsi, itu yang menjadi titik tekan adalah yang penting mahasiswa itu bisa melakukan penelitian gitu. Jadi boleh cukup implementasi gitu ya, boleh cukup, yang penting dari teori itu diaplikasikan gitu. Tetapi kalau di level 7 kita di magister, ini yang bagian nomor 1 yang perlu kita kembangkan. Diharapkan ada suatu inovasi atau kekinian yang dimunculkan dalam tesis itu. Kemudian kalau di pengembangan, biasanya kalau S1 kan pengembangan itu kalau book and goal itu ada 10 tahap gitu ya. Kalau di S1 itu cukup bisa sampai ke tahap ke-6, lah di S2 itu minimal sampai tahap ke-8. Syukur-syukur bisa 10 tahap sampai ke diseminasi. Itu yang membedakannya. Jadi harapannya itu kajiannya itu lebih mendalam gitu Bu Nurul, tidak hanya di covernya saja gitu, tidak hanya mengikuti teori saja, tetapi ada kebaruan, ada inovasi yang diunggulkan dalam tesis. Gitu Bu Nurul. Nah, kemudian melanjutkan yang dari milik pertanyaan Bu Mariana, tadi sebetulnya saya ingin mencari contoh-contoh proposal gitu ya. Tapi biasanya kan yang ada itu proposal itu sudah dijadikan sebagai jurnal. Kenapa tadi saya tidak contohkan ke jurnal? Di jurnal itu sangat sederhana gitu ya. Apa tinggal rangkuman gitu. Maka ini tadi sebetulnya saya contohkan juga jauh beda sih sebetulnya Bu saat kita nanti menyusun tesis gitu. Maksudnya Bu Mariana minta full gitu ya, contoh full ya? Atau... Oke Bu, minta contoh full karena kan dulu kami sempat
punya wacana untuk main ke kampus di UST Jogja kayak gitu untuk mencari-cari contoh seperti apa. Tapi kan belum terlaksana juga karena beberapa hal. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan contohnya tanpa harus kami main ke Jogja gitu loh, Bu. Oke, kalau setahu kami sih di kampus itu ada dalam bentuk hard file. Saya sendiri belum ngutak-atik, tapi setahu saya yang selalu disampaikan saat rapat koordinasi, yang sangat mengkritisi malah Pak Rektor, yang sangat mengkritisi dengan tesis itu ya tadi, kita perlu memperhatikan kembali kualitas dari tesis yang dilakukan gitu. Jadi oleh Pak Rektor itu tesis yang ada selama ini kualitasnya perlu ditingkatkan. Maka saya malah tidak menyarankan itu Bu Mariana untuk melihat yang sudah ada nanti harapannya dikira gini wae kok gini wae lulus masa aku kudu sing muluk-muluk mungkin gitu ya. Karena memang ya tidak selamanya tesis itu bisa kita jadikan contoh gitu. Sehingga saat ini kita ikuti saja pedoman yang ada, apa yang harus ada, kemudian kita isinya kita inovasikan sendiri. Nanti ini contohnya ya, seperti ini bab satunya. Nanti dari apa yang Bu Mariana dan teman-teman susun akan kita beri masukan untuk berproses gitu ya. Kalau khawatirnya kalau oke, kita sekarang misal saya carikan hard file-nya, kemudian saya fotokan, saya kirim. Terus khawatirnya yang saya fotokan itu kan belum selamanya sesuai gitu ya. Terus ternyata dijadikan contoh oleh teman-teman semua, itu malah kita mengikuti jejak yang tadi sudah dikritisi oleh banyak pimpinan. Maka kalau bisa kita buat sendiri aja, kita berinovasi. Kalau ada yang keliru, pasti nanti akan diingatkan oleh pembimbing gitu Bu Mariana. Maka sebetulnya tadi saya Japri sama Bu Nurul sama Bu Sum itu berharap hari ini sudah ada versi Word-nya, sehingga kami bantu, Bu, ini kurang tepat, diginikan, digitukan, dan lain sebagainya, malah pengen segera memberikan masukan, gitu. Tapi sepertinya belum siap ya, Bu, ya. Atau misal Bu Mariana, kalau misal ada, jadi contoh, itu mungkin bisa kita diskusikan bersama, gitu. Belum, Bu. Lagi minta malah dikon gawe. Oh iya, Bu. Kalau khusus untuk yang ikut hibah kemarin, itu proposal yang akan kami susun nanti itu kira-kira dengan proposal yang sudah di-submit di hibah, itu perubahannya banyak atau tidak, Bu? Oke, baik. Bu Mariana, jadi sebetulnya dari proposal hibah kemarin itu kan sudah ada gambaran ya, mau dibawa kemana penelitian itu. Apa yang membedakan di proposal itu, karena kemarin itu kan di minimal ya, pendahuluan, minimal berapa, 500 kata misalkan. Nah, esensinya itu tidak jauh berbeda dari apa yang sudah ada di proposal hibah kemarin, tetapi perlu diperkuat pastinya terkait dengan data-data tadi. Hasil observasinya pasti masih belum tajam. Nah, itu yang perlu ditambahkan. Kemudian yang hubungannya sama TKT, sama luaran, itu kita hapus karena itu nggak berhubungan dengan ini gitu. Jadi esensinya sama, Bu Mariana, dengan apa yang kemarin sudah kita buat, tinggal dikuatkan lagi datanya. Jadi nanti di proposal yang kita buat itu nggak ada batasan minimal 500 kata, harus ada RIRN, harus ada Renstra, itu tidak, tetapi lebih kepada fokus esensi apa yang akan diangkat di penelitian itu. Itu Bu Mariana. Jadi boleh itu yang kemarin itu kita buat, yang mungkin yang sudah dikirimkan lagi versi akhirnya, itu kita pindahkan ke format proposal yang tidak digunakan di format proposal kita hapus, misalkan TKT, RIRN, itu kita hapus, kemudian terkait tadi gap, idealnya, itu kita perkuat, tambahi teori, karena kemarin kan pasti teorinya baru 1-2, tambahi teori yang tadi kondisi yang diharapkan, nanti bahasanya Pak Budi, atau idealnya seperti apa, kemudian kenyataan di lapangan perkuat dengan data lagi, kemudian solusinya perkuat dengan mengapa sih kayak misalkan kemarin digitalisasi apa ya Bu Mariana ya? Punya Bu Mariana digitalisasi apa? Digitalisasi bahan ajar, Bu. Nah, di belakang dikasih penguat kenapa harus didigitalisasi.
Kenapa harus ada suplementari? Itu diperkuat alasan penelitian itu harus dilakukan gitu. Terus kajian teorinya juga sama. Jadi yang membedakan kalau kemarin itu kan pengutipannya pakai 1, 2, 3. Sekarang dimasukkan lagi itu nama yang di bawah daftar pustaka yang dari 1, 2, 3 dirubah jadi diberi nama lagi. Gitu. Jadi cuman apa ya dipindah formatkan aja dulu Bu Mariana dengan apa yang sudah kita buat kemarin. Ya, iya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sambil ya silahkan yang lainnya sambil menunggu yang lain, saya coba bukakan contohnya Bu Nurul ya yang kemarin. Maaf Bu Ana. Ya, silahkan Bu. Saya itu sepertinya gagal paham dari yang di-share Bu Ana. Pertama itu untuk jadwal itu loh Bu, yang minggu kedua presentasi Bu Nurul dan penyusunan artikel itu, saya itu nangkapnya itu karena presentasi begitu ya, itu saya nangkapnya itu belum yang diminta itu belum versi full word-nya gitu. Jadi PowerPoint. saya sama iya. Iya, malah kayaknya malah ngelembur PowerPoint. Enggak, Bu, tapi sebenarnya juga dari PowerPoint ini istilahnya jadi outline gitu loh Bu. Ya, nanti betul. tinggal saya kembangkan. Nah, sebenarnya nanti mungkin setelah Bu Ana share contoh itu sekalian mau minta dijelaskan atau saya mau tanya terkait outline yang sudah saya buat ini, misalnya untuk rumusan masalah itu betul nggak begini. Terus untuk identifikasi masalah saya begini itu bagaimana nanti supaya ketika dituang di Word itu sudah bisa mendekati benar begitu Bu. Oke, baik Bu Sum. Tadi sebetulnya saya akan sharing yang milik Bu Nurul untuk memperlihatkan, oke sekalian saja ya, untuk memperlihatkan yang kemarin sudah hibah gitu ya. Nah ini kan formatnya berbeda, maka nanti ringkasan nggak digunakan kan berarti, karena semua yang ada di ringkasan itu ada diisi. Yang langsung digunakan itu latar belakang ini. Latar belakang itu langsung dimasukkan ke bab 1, latar belakang masalah. Nah, di sini misalkan judulnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Trino terintegrasi dengan STEAM dan design thinking untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, kan harusnya yang ada di latar belakang itu pembelajaran itu harus menyesuaikan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu menyesuaikan dengan keterampilan abad 21. Kenapa sih keterampilan abad 21 harus dilakukan sejak dini? Alasannya apa? Itu yang harus ada di latar belakang. Nah, di sini ini kan baru 1 paragraf yang mengatakan seperti itu. Maka ini perlu ditambah mana bukti lain yang menyampaikan bahwa keterampilan abad 21 itu sangat perlu dikembangkan mulai sejak dini dan melalui proses pembelajaran. Perkuat lagi, kemudian baru masuk ke kondisi di lapangan atau gap. Ternyata enggak diintegrasikan di sekolah. Mana buktinya? Hasil observasi diperkuat, ya, karena ini kan masih belum hasil angketnya mana, hasil wawancaranya mana diperkuat. Tinggal ditambah-tambahkan. Nah, yang digunakan, misalkan ini penjelasan tentang tema yang kita ambil di penelitian ini tidak perlu. Oke, sekarang tadi menyambung pertanyaan dari Bu Sum. Saya lanjutkan, tadi kan baru di latar belakang. Di latar belakang isinya kalau bahasa saya itu idealnya apa, gap-nya atau masalahnya apa, kemudian solusinya apa, atau dengan bahasa Pak Budi sama tadi yang kondisi yang diharapkan, sama idealnya, kondisi real atau masalahnya, kemudian solusi yang diharapkan beserta alasannya. Setelah semua itu ada di latar belakang masalah, selanjutnya yang harus ada di bab 1 setelah latar belakang adalah identifikasi masalah. Kalau nggak salah sebentar. Nah, ini pantaran. Setelah latar belakang adalah identifikasi masalah. Apa yang harus ada di identifikasi masalah?
itu sebetulnya masalah tadi kan ada idealnya apa, masalahnya apa. Nah, di masalah itu di poin-poinnya itu ditulis kembali dengan urut di identifikasi masalah. Misalkan tadi saya ngomong pertama, namun hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih mengedepankan aspek pengetahuan. Nah, ini jadi poin pertama, adanya kesenjangan antara pengetahuan dengan sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin kedua tadi membahas tentang ternyata masih mengedepankan aspek pengetahuan dan lebih mengedepankan hasil belajar. Ditulis proses pembelajaran lebih mengedepankan hasil belajar bukan kepada proses. Kemudian setelah poin ketiga tadi aku bahas apa nih tadi di masalah menyampaikan terkait dengan pembelajaran di kurikulum 2013 yang harusnya tematik, tapi dalam implementasinya tidak tematik, tidak terintegrasi dengan muatan lain, justru sampai yang dulu saya temukan di penelitian ini sampai jadwalnya saja itu masih jadwal jam pertama PKN, jam kedua IPS, jam ketiga IPA gitu ya, meskipun sudah menggunakan kurikulum 2013 dan bukunya tematik, tapi jadwal dan pelaksanaannya masih berdiri sendiri-sendiri. Dituliskan semua sesuai dengan poin-poin yang dijelaskan di bagian atas. Jangan sampai di bagian atas nggak dijelaskan, tiba-tiba muncul di identifikasi masalah. Misalkan saja, kan tadi nggak ngomongin masalah media, tiba-tiba di identifikasi masalah guru tidak menggunakan media, itu nggak boleh. Harusnya sinkron dengan apa yang disampaikan di gap atau masalah atau kondisi real yang ada di lapangan di latar belakang. Kemudian pembatasan masalah. Pembatasan masalah diisi dengan batasan-batasan yang akan kita lakukan dalam penelitian tersebut. Misalkan dibatasi di kelasnya berapa, dibatasi pada misalkan tematik muatan IPA, dibatasi pada misalkan perangkat pembelajaran, kan perangkat pembelajaran banyak. Mungkin hanya dibatasi pada RPP dan modul, mungkin hanya dibatasi pada RPP modul dan penilaian. Nah, apa yang akan dibatasi pada penelitian ini itu dituliskan. Misal hasil belajarnya kayak tadi Bu Ahnia Sari apa ya tadi di kelas 1-nya itu. Katanya kebanyakan Bu kalau hasil belajar 3 aspek. Kalau misal ternyata penelitian ini hanya dibatasi pada aspek kognitif, ya ditulis hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi pada aspek kognitif saja. Terus berapa, karena ini kemarin kan harusnya hot ya, tapi ternyata tidak, maka disampaikan pengetahuannya itu sampai C1, sampai C3, atau sampai C6, itu dituliskan. Nah ini yang jadi mungkin tadi malam busung nggak bisa tidur, tanya rumusan masalah. Nah rumusan masalah yang di pengembangan itu, rumusan masalah itu disesuaikan dengan masalah yang akan diselesaikan. Sehingga bisa jadi rumusan pengembangan, dengan rumusan penelitian kuantitatif, kualitatif, itu pasti bakalan berbeda. Kalau judulnya penelitian pengembangan, pasti yang akan ditanyakan itu apa yang dikembangkan, bagaimana validitas atau kelayakan dari yang dikembangkan, dan bagaimana efektivitas dari apa yang dikembangkan. Dulu sebelum saya dibimbing oleh pembimbing saya, itu saat saya melakukan penelitian pengembangan, pasti rumusan masalah pertama itu bagaimana prosedur pengembangan gitu ya. Ternyata itu dikritik. Kalau bilang prosedur pengembangan tanpa penelitian, baca buku metodologi penelitian aja udah selesai, tahu prosedurnya gitu. Tapi kalau kita melakukan penelitian pengembangan, maka sebaiknya rumusan pertama adalah bagaimana karakteristik, misalkan perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan proses siswa SD. Jadi lebih kepada karakteristik. Nah, isinya apa nanti? Nanti disampaikan karakteristiknya, baru disampaikan tahapan dalam mengembangkannya itu di nomor 1. Meskipun rumusan masalahnya judulnya karakteristik. Misal berarti kalau milik Bu Sum, bagaimana karakteristik perangkat pembelajaran yang dikembangkan atau perangkat pembelajaran berbantuan PET simulation yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan proses siswa SD. Dan setelah dikembangkan kan diukur
apakah perangkat yang dikembangkan itu valid atau enggak. Itu dijawab di rumusan masalah kedua. Bagaimana kelayakan, layak enggak sih atau valid enggak sih gitu ya. Bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran berbasis PET simulation yang dikembangkan. Nah, ini nanti isinya adalah hasil dari validasi ahli. Nah, biasanya S1 itu bisa cukup hanya sampai ke validasi atau cukup uji coba. Nah, di S2 setelah divalidasi itu kan ada uji coba terbatas dan ada uji coba luas. Yang diuji coba apakah misalkan perangkat pembelajaran itu efektif untuk meningkatkan keterampilan proses atau tidak. Maka rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana efektivitas perangkat pembelajaran berbasis PET simulation untuk meningkatkan keterampilan proses. Isinya yang ketiga adalah hasil uji coba terbatas dan uji coba luas. Dan tujuan penelitian menjawab rumusan masalah, kalau tadi bagaimana karakteristik, berarti tujuannya mendeskripsikan karakteristik. Kalau kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana kelayakan, berarti jawabannya untuk menguji kelayakan atau mendeskripsikan hasil kelayakan. Kemudian kalau di jawabannya pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas, maka untuk menguji atau mendeskripsikan hasil efektivitas. Kemudian kalau di pengembangan harus ada spesifikasi produk, perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan itu apa aja, misalkan ini ajaran Ki Hajar tadi kan, ajaran Ki Hajar itu apa saja yang digunakan, PET simulation itu apa spesifikasinya, itu nanti dijelaskan di spesifikasi produk. Nah, kemudian terakhir manfaat ya, manfaat pengembangan, ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Jadi kebermanfaatannya, maaf satu lagi, kalau penelitian pengembangan itu ada asumsi pengembangan. Kita kira ngopo toh pengembangan ini dilakukan, bin opo, nanti asumsinya biar bisa meningkatkan keterampilan proses. Pentingnya keterampilan proses itu seperti apa, itu nanti disampaikan pada asumsi pengembangan. Nah, karena tadi Bu Sum sudah mencoba untuk membuat dan seperti apa masukannya, mungkin boleh Bu dipresentasikan dulu biar nanti bisa kami beri masukan agar lebih bisa bergerak lagi gitu ya. Sebentar saya jadikan co-host. Tapi masih jauh Bu dari yang Bu Ana sampaikan karena kan belum tahu, tadinya kan belum tahu, hanya ngawur lihat-lihat. Ya nggak ngawur dong sampai kelompokan atau gitu sama Bu Mariana. Yang lainnya. Oke, nggak apa-apa Bu, nanti kan belajar ya, belajar dari. Oke, maaf ya teman-teman, nanti tolong jangan dibatin, disampaikan saja. Nah, sambil menunggu Bu Sum persiapan, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa di mata kuliah ini itu bukan hanya saya yang memberikan masukan, tetapi kita semua mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi nanti teman-teman juga bisa memberikan masukan untuk Bu Sum yang lebih baik, besok Bu Sum juga memberikan masukan untuk teman-teman yang lebih baik. Boleh Bu dipresentasikan, silahkan. Ini karena kemarin saya gagal paham untuk instruksi dari Bu Ana untuk presentasi seminar itu, malah saya belum sama sekali nyicil untuk membuat versi Word-nya, hanya ini jadi outline yang saya buat di PowerPoint. Untuk judulnya pengembangan perangkat pembelajaran berbasis ajaran Trino terintegrasi dengan PET simulation melalui blended learning untuk mengembangkan keterampilan proses siswa SD. Kemudian di proposal untuk pendahuluannya itu ada 8 subbab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, manfaat pengembangan, dan asumsi pengembangan. Nah, ini latar belakang masalah tadi sudah mendapat masukan dari Bu Ana. Ini hanya ambil sedikit yang dari yang disubmit kemarin, Bu. Kondisi idealnya itu kan saya mengangkat pembelajaran di masa pandemi. Jadi pembelajaran di masa pandemi harusnya
tetap memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa seperti itu. Terus masalahnya itu berdasarkan hasil observasi itu ditemukan bahwa pembelajaran selama pandemi itu hanya berorientasi pada hasil belajar berupa aspek pengetahuan dan mengesampingkan keterampilan proses. Kemudian identifikasi masalah ini Bu, saya yang minta masukan tadi. Tadi Bu Ana ngendika itu harusnya dari latar belakang, uraian latar belakang, kemudian ditarik garis besarnya untuk diidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang saya tulis di sini itu, yang pertama pembelajaran di masa pandemi hanya berorientasi pada hasil belajar berupa aspek pengetahuan dan mengesampingkan keterampilan proses siswa. Terus yang kedua, model pembelajaran masa pandemi yang dilakukan masih belum terstruktur dan terencana dengan baik. Ini yang nomor 2 ini saya agak ragu di atas nanti muncul tidak gitu. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran online yang digunakan belum mampu untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, pembatasan masalah ini tadinya saya juga belum paham, hanya melihat contoh di internet itu seperti ini, jadi saya niru. Padahal tadi seharusnya ada materi, ada muatan pelajaran gitu ya Bu. Kalau ini batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis ajaran 3N berupa RPP dengan model blended learning dan ini saya tahu ini masih salah. Kemudian niku kalian niru Bu Nurul kemarin Bu. Berikutnya rumusan masalah. Nah tadi Bu Ana sudah menjelaskan. Yang nomor 1 ini karakteristik. Yang kedua itu sebentar Bu. Enggak apa-apa Bu Sum, nanti daripada nangis adik. Yang kedua itu tadi kalau di Bu Ana jadi 2 poin bagaimana kelayakan, terus yang ketiga efektivitas ini saya jadikan 1 seperti ini bagaimana Bu, atau harus disendiri-sendirikan. Kalau ini bagaimanakah validitas dan efektivitas perangkat pembelajaran berbasis ajaran 3N yang terintegrasi dengan PET simulation melalui blended learning untuk mengembangkan keterampilan proses siswa SD. Tujuan pengembangan ya ini menjawab tadi hanya 2 poin, berarti ini 2 untuk mendeskripsikan perangkat dan untuk mendeskripsikan hasil validitas dan efektivitas. Nah ini juga sepertinya masih jauh dari benar. Spesifikasi produk yang dikembangkan hanya saya tulis seperti ini, RPP, LKS online, bahan ajar online, dan tes hasil belajar online. Belum ada 3N-nya di spesifikasi ini Bu. Manfaatnya ini mungkin manfaat teoritis, memberi alternatif solusi pembelajaran di masa pandemi berupa perangkat pembelajaran tadi. Kemudian manfaat praktisnya bagi siswa dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan prosesnya dan memberi pengalaman belajar yang bermakna. Bagi guru, perangkat pembelajarannya dapat membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Bagi sekolah, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan teknologi di sekolah. Kemudian bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengembangan perangkat pembelajaran, meningkatkan kreativitas dalam menyusun perangkat pembelajaran. Nah, yang ini asumsi pengembangan saya juga belum paham. Saya hanya lihat di contoh internet itu dugaan-dugaan gitu. Jadi ada contoh terus saya coba merangkai yang berkaitan dengan pengembangan saya itu yang pertama siswa dan guru mampu mengoperasikan smartphone maupun PC sebagai alat untuk pembelajaran secara online. Yang kedua, sebagian besar siswa memiliki kemudahan mengakses internet dan memiliki perangkat baik smartphone maupun PC yang diperlukan. Yang ketiga, perangkat pembelajaran berbasis 3N yang terintegrasi dengan PET simulation melalui blended learning yang valid dan efektif dapat mengembangkan keterampilan proses siswa SD. Hanya ini kalau di Bu Ana tadi kan banyak sekali toh. Kemudian kajian pustaka, ada kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.
yang saya garis bawahi tidak paham sama sekali itu yang ini Bu, yang pertanyaan penelitian. Kalau kajian teori biasa gitu, nanti dikembangkan lagi mungkin yang lebih banyak kalau di Word-nya. Kemudian kajian penelitian yang relevan ini saya ya sudah sedikit paham kalau itu, cari-cari yang relevan dengan penelitian kita. Kerangka pikir, nah, saya ini juga belum paham, saya hanya cari contoh, kemudian saya buat sendiri untuk penelitian saya. Kerangka pikirnya begini, jadi pembelajaran di masa pandemi ditemukan masalah ini, bahwa pembelajaran kurang bermakna dan hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, mengesampingkan keterampilan proses. Terus di pembelajaran masa pandemi itu kan untuk mengatasi itu maka dikembangkan perangkat pembelajaran yang itu tadi terintegrasi dengan Trinon, dengan pet simulation dan melalui blended learning. Dengan pengembangan itu maka goal-nya atau hasil akhirnya itu diharapkan pembelajaran di masa pandemi yang bermakna dan berorientasi pada keterampilan proses, itu hasil akhirnya diharapkan ini. Kemudian, nah ini saya nggak paham Bu, yang pertanyaan penelitian nanti saya tanya Bu. Nah ini saya hanya copy paste dari rumusan masalah, tapi kan harusnya beda gitu, makanya dibuat sendiri. Metode penelitian itu model, kemudian prosedur, kemudian desain uji coba produk, ada desain uji coba, subjek coba, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Model pengembangan kemarin ambil yang sudah disubmit itu 10 menurut Box and Girl, tapi nah ini harusnya enggak gitu, berarti yang ini dibuat sendiri lagi nggih. Kan ini masih ada TKT, masih ada luaran. Nah, tadi Bu Ana ngendiko kalau tesis itu dari 10 itu sebaiknya 8 atau berapa. Nah ini saya itu kemarin hanya 6 Bu. Jadi dari 10 itu diambil 6. Tapi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dilompati. Jadi yang ke-10 sudah ada di sini, di tahapannya ini sudah ada nomor 10. Sudah ada diseminasi. Nanti itu bagaimana? Apakah boleh? Kemudian desain uji coba. Ini juga masih saya belum begitu paham. Desain uji coba dalam penelitian ini adalah berupa uji validasi dan uji manfaat produk, yaitu perangkat pembelajaran berbasis 3N yang terintegrasi dengan pet simulation melalui model blended learning. Desainnya itu nanti, ini yang saya tulis di sini itu validasi produk oleh expert, kemudian revisi dari expert, uji coba terbatas, kemudian dari uji coba terbatas itu refleksi dan revisi, dan uji coba luas. Kemudian subjek cobanya itu, nah ini nanti minta saran atau pendapat dari Bu Ana. Untuk uji coba terbatas, saya di kelas saya, yaitu siswa kelas 6A yang berjumlah 20 anak, dan apakah boleh kalau uji coba luasnya masih di sekolah tapi di kelas 6B yang jumlahnya 15 anak. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, tekniknya itu ada kuesioner, observasi, wawancara, dan tes. Instrumennya ada lembar validasi dari expert, kemudian lembar validasi dari expert itu untuk memvalidasi perangkat pembelajaran, kemudian lembar observasi itu untuk mengamati aktivitas peserta didik, kemudian pedoman wawancara untuk mengetahui respon peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, dan tes hasil belajar siswa. Kemudian teknik analisis data, analisis validitas itu untuk mengetahui validitas perangkat pembelajaran yang dilakukan berdasarkan data hasil validasi oleh expert. Kemudian data yang sudah dinyatakan valid nanti dilakukan uji reliabilitas terhadap perangkat yang dinyatakan valid. Analisis efektivitas itu untuk mengetahui keefektifan perangkat pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan proses siswa. Dilakukan melalui analisis data hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes, dan analisis keaktifan siswa yang diperoleh melalui lembar observasi. Begitu Bu Ana, mungkin ini outline nanti proposal yang akan saya buat. Mohon
masukannya pasti ini masih banyak sekali salahnya. Mohon masukan dari Bu Ana dan teman-teman. Oke, ya, baik. Terima kasih Bu Sum atas pemaparan yang telah disampaikan. Yang ini dikirimkan ke saya itu juga file terakhir ya Bu ya? Yang tadi pagi apa ada perbaikan? Ada perbaikan di rumusan masalah itu Bu, tadi yang sebelumnya nggak ada Oke. karakteristik, saya tambahi karakteristik. Oke, mungkin Bu Sum stop share screen dulu. Baik, sebetulnya kita waktunya sudah habis, Bapak Ibu, tapi sebetulnya ingin sedikit menyampaikan masukan untuk Bu Sum agar minggu besok mungkin sudah ada progres, khususnya karena Bu Sum sudah diberi masukan sekarang, besok setidaknya progresnya itu sudah berubah ke versi Word gitu ya. Jadi sudah siap dengan proposal. Jadi mohon izin meminta waktunya sedikit untuk memberikan masukan dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Sum, dan semoga juga bisa menjadikan gambaran nanti saat Ibu menyusunnya. Ini sudah disampaikan oleh Bu Sum, sudah betul ya. Jadi karena yang diangkat adalah blended learning, itu artinya blended learning itu sebagai solusi di masa pandemi ini, maka yang menjadi latar belakang itu meskipun pembelajarannya blended learning, tetapi aspek-aspek esensi dalam proses pembelajaran nggak boleh ditinggalkan gitu ya. Nah, apa yang dijadikan tadi penjelasan oleh Bu Sum itu harapannya diperkuat lagi di sini teori yang mengatakan bahwa kan karena sampaikan saat pembelajaran daring itu keterampilan proses nggak dipedulikan. Yang penting respon WAW sudah syukur misalkan seperti itu. Nah, disampaikan di sini pentingnya keterampilan proses. Karena ini yang akan menjadi variabel terikatnya Sum. Jadi apa ya, novelty dari penelitian Bu Sum ini akan memberikan solusi proses-proses pembelajaran yang tidak mempedulikan keterampilan proses, padahal keterampilan proses itu sangat penting. Maka di depan tadi kondisi ideal atau idealnya, kondisi yang diharapkan itu disebutkan pentingnya keterampilan proses bagi siswa SD. Ngopo toh keterampilan proses harus diperhatikan. Kata siapa itu penting, buktinya mana, itu disampaikan di awal dulu. Sudah tahu penting, didukung dengan berbagai teori, kok orang dipeduli, kok di lapangan itu masih dilupakan, padahal itu sesuatu hal yang penting. Kata siapa dilupakan? Lah ini hasil observasinya, itu didukung datanya. Mana bukti kalau guru-guru cuek sama keterampilan proses? Bukti keterampilan proses tidak diunggulkan dalam proses pembelajaran. Boleh, mungkin masih belum dihapus file-file yang pembelajaran di WhatsApp kemarin saat pertama kali ada daring gitu, kayak yang penting jawab di WA itu udah lah pokoknya udah the best gitulah, itu disampaikan dan ini loh cuman hanya sekedar proses pembelajarannya hanya saling menyapa, tidak sampai kepada keterampilan proses. Ternyata jawaban yang dikirim itu jawaban Mbak E, Ibu E yang menjawab, lah itu dikasih data bukti bahwa selama masa pandemi kita nggak peduli nih sama keterampilan proses, itu kondisi real tadi ya, itu diperkuat. Kemudian Bu Sum mau ngasih solusi perangkat pembelajaran berbasis Trino diintegrasikan dengan PET simulation. Setelah ngomong gap, setelah ngomong masalah, Bu Sum sampaikan kenapa solusinya perangkat. Kenapa nggak lain aja? Kenapa nggak home visit atau lainnya? Kenapa solusinya perangkat? Kenapa perangkatnya harus diintegrasikan dengan Trino? Ada apa dengan Trino kok dibawa-bawa? Kemudian kenapa juga harus pakai simulation, nggak pakai yang WA aja yang mereka pada bisa? Apa alasannya? Disampaikan di bagian akhir latar belakang.
Oke, terus saat menjelaskan kenapa perangkat pembelajaran, kenapa Trino, kenapa pet simulation, kalau bisa ada teori yang mengatakan, teorinya mengatakan itu adalah solusi yang untuk keterampilan proses. Atau boleh misalkan, karena Trino itu berbasis niteni niroke nambahi, dengan melaksanakan aktivitas niteni niroke nambahi, maka keterampilan anak itu terwujud, misalkan mengamati, kemudian mencoba dan lain sebagainya. Itu dikasih alasan bahwa Trino pet simulation perangkat itu paling tepat sebagai obat untuk mengembangkan keterampilan prosesnya. Oke, terus diidentifikasi masalah itu ngomongin model, ngomongin media, padahal tadi nggak ada ini di hasil observasi, maka harus disinkronkan. Kalau diidentifikasi masalah, muncul kata model, muncul kata media, pastikan nanti saat menyisipkan di kenyataan di lapangan, nanti berdasarkan hasil observasi sebelum memberikan solusi, itu disampaikan juga masalah tadi membahas tentang model sama media. Karena mungkin pet simulation adalah media, boleh diangkat di sana. Salah satu alternatif solusi untuk mempermudah penyampaian adalah media. Itu bisa disampaikan, tapi pastikan sinkron antara kenyataan yang ada di lapangan dengan identifikasi masalah yang dituliskan tiap poinnya. Kemudian pembatasan masalah itu dijelaskan seperti yang tadi, betul ya, dijelaskan sedetail mungkin. Jika sudah tahu yang akan dikembangkan itu misal di kelas berapa, kemudian muatannya apa semua tematik, misal sudah tahu tema apa, itu bisa disampaikan sebagai pembatasan. Jadi kalau nggak dibatasi, lo kok guru digawe satu subtema gitu. Padahal di pembatasan ngomongnya kelas 5. Kelas 5 berarti 9 tema dong. Nah, kalau biar nggak salah paham sama pembaca, maka dibatasi. Cuman satu subtema kah, difokuskan kelas berapakah? Karena kan di judulnya hanya bilang di SD gitu lah. Pembatasannya di SD kelas berapa gitu. Silahkan. Oke, mungkin karena ini sudah lebih dari jam 1, boleh deh Bapak Ibu sambil nyambi, mungkin istirahat sambil nyambi makan gitu. Busum ya nggak boleh nyambi ini. Sambil nyanyi mendengarkan, kasihan karena harus paralel. Oke, terus ke rumusan masalah. Rumusan masalah tadi sudah disampaikan karakteristik gitu ya. Kemudian apakah boleh dijadikan satu atau dipisah? Saran saya dipisah karena ini dua hal yang berbeda. Jadi misalkan kalau Busum ditanya sudah makan belum? Rumahmu mana? Mesti jawabnya mbok tekon tok siji to, maksud tekon diberondong pertanyaan. Nah, begitu juga rumusan masalah. Tanya tok siji, nanti dijawab baru tanya lagi. Begitu juga ini, karena mau dijawab sendiri-sendiri, maka pertanyaannya sendiri-sendiri. Dan ini dua tahapan yang berbeda. Kalau yang pertama ini adalah tahapan pengembangan, sudah jadi bukunya, sudah jadi perangkatnya, kemudian divalidasi oleh expert, ini masuk ke uji coba. Karena ini 3 kegiatan yang berbeda, maka saran saya dipisah. Jadi 3, bagaimana efektivitas dan bagaimana validitas atau kelayakan. Oh ya, ini tadi ada yang terlupakan ya. Biasanya kan kalau di PPG itu kan yang namanya perangkat itu ada RPP, ada LKPD, bahan ajar, media, sama penilaian gitu ya. Di sini disampaikan saja Bu penilaian. Kalau tadi apa bahasa di sekolah tes gitu Bu, evaluasi ya penilaian kan ya, nanti disampaikan saja penilaian. Terus kayaknya tadi belum sinkron dari di bawah, kayaknya ada yang belum menggunakan bahasa media, padahal pet simulation adalah media. Jadi sinkron nanti kelima ini ya Bu ya. Oke. Sampai kapanpun, sampai di bawah itu yang akan dikembangkan, yang dimaksud perangkat sama Busum itu ya RPP, LKPD, bahan ajar, media, dan penilaian. Ini nanti menjawab rumusan masalah. Kalau tadi mau dipisah, maka di sini juga dipisah. Terus spesifikasi, kalau bisa sespesifik mungkin. Apakah sampai kalau dulu itu sekarang zamannya karena zamannya blended gitu ya. Apakah nanti
oh ini sudah ya, yang akan dikembangkan online, itu diakses pakai apa? Misalkan LKPD dalam bentuk worksheet atau online-nya itu cuma PDF atau apa, itu boleh dispesifikan. LPP dalam bentuk berarti kan mode daring gitu ya, nanti lebih dispesifikan. Terus manfaat secara teoritis lebih kepada secara teori ini akan membantu tadi ya keberhasilan proses pembelajaran yang ideal. Oke. Oke, yang jelas bagi siswa itu pasti kan terlihat tadi ini benar keterampilan prosesnya karena ini menjadi variabel terikat. Jadi asumsi pengembangan itu lebih kepada tadi ya, sudah ada gambaran ngopo to ndadak dikembangke pet ini, ngopo ndadak dikembangke perangkat, itu sudah ada gambaran karena harapannya ingin mengembangkan keterampilan proses gitu tadi, sehingga asumsi pengembangan ini satu akan mempermudah proses pembelajaran selama blended, selama daring, mempermudah ketercapaian proses pembelajaran blended, membantu atau berkontribusi, bahasa lebihnya ya, berkontribusi mengembangkan keterampilan proses. Boleh nanti keterampilan prosesnya dikupas lagi. Keterampilan proses itu kan langkahnya kayak pendekatan saintifik ya, hanya lebih spesifik ke keterampilan proses. Nanti dari aktivitas keterampilan proses bisa menjadikan anak apa sih? Itu nanti bisa dijadikan terus memudahkan siapa ini perangkat pembelajarannya. Berarti mempermudah guru dan siswa kan ya. Berarti mempermudah guru melakukan proses pembelajaran blended dengan bantuan perangkat yang dikembangkan. Terus membantu siswanya dalam apa? Di medianya, LKPD-nya, mempermudah dari aspek siswa dan dari aspek orang tua mungkin bisa jadi bisa membantu mempermudah pendampingan. Jadi ketika nanti bisa dikembangkan. Tadi pertanyaan penelitiannya di sini belum ada ya Bu ya. Jadi memang beda pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah adalah aktivitas yang akan dijawab dalam penelitian ini, kalau pertanyaan penelitian itu lebih rinci lagi. Jadi misalkan pertanyaan penelitian bisa berupa bagaimana keterampilan proses itu dapat dikembangkan? Nah, dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran berbasis Trino, gitu kan? Berarti kemudian solusi apa yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran di blended learning? Jadi pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah bedanya itu kalau di pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dalam penelitian ini. Tetapi lebih rinci daripada rumusan masalah. Gitu, Bu. Jadi nanti kalau rumusan masalahnya cuma 3, pertanyaan penelitiannya bisa sampai 10, karena kan penelitian ini bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh ini di sini. Saya kira kalau kajian penelitian yang relevan, kajian teori sudah tidak itu lagi, tapi tadi pastikan ya sinkron, karena di depan tadi media di sini hilang tadi saya cari, itu padahal esensinya PET simulation. Oke, nggak lupa. Terus oke, selanjutnya yang nanti mungkin sambil mengerjakan ini nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu, berbeda ya dengan perangkat. Nah di sini nih nanti untuk bisa data-data yang perlu dikembangkan. Oh ini sebelum ke sana. Jadi kalau kemarin saya baca dari proposal yang diajukan ke DRPM itu bahasanya Bu Sum di sana adalah menyederhanakan dari 10 ini. Maka kemudian dari sederhananya Bu Sum itu kami gambarkan di sini
yang menjadikan satu itu adalah di bagian keempat ya, uji validitas dan uji manfaat. Itu kan sebetulnya di sini ada 2 aktivitas, uji coba terbatas, uji coba luas, malah 3 ya. Uji coba terbatas, uji coba luas, sama validasi. Nah, karena kemarin daripada konfirmasi terlalu lama, saya buatkan sesuai apa yang jadi gambaran Bu Sum. Nah, sebetulnya kita boleh menyederhanakan 10 langkah ini dengan versi kita masing-masing. Tetapi kalau dibloncat tadi Bu bahasannya Bu Sum itu, loncat yang tadinya dari 7 kemudian tiba-tiba ke 10, boleh enggak gitu ya. Nah, kalau bisa penyederhanaannya mungkin kalau yang dari Bu Atik banyak yang harus disederhanakan menjadi 3 gitu ya. Saat kita menyederhanakan, itu nggak boleh asal menyederhanakan. Harus ada dasar saat kita menyederhanakan itu mengacu pada siapa gitu ya. Mungkin mengacu pada Sukmadinata yang menyederhanakan 10 langkah book and goal ini menjadi 3, misalkan tahap pengembangan. Tahap pengembangan yaitu terdiri dari tahap 1, 2, 3. Nah, misalkan ini dijadikan 1 tahap, tapi sebetulnya hanya menyederhanakan langkah, semuanya dipakai gitu. Sudah di produk, kemudian uji validasi, uji coba produk, revisi, lapangan, itu jadi tahap kedua. Tapi sebetulnya hanya menyederhanakan saja, pelaksanaannya tidak jauh berbeda. Terus yang 9-10 penyempurnaan sama diseminasi jadikan tahap ketiga, tahap diseminasi. Boleh mengembangkan ini, tetapi dasarnya harus kuat, nggak boleh dilompat-lompat. Karena ini dalam rangka kita memvalidasi sesuatu. Gambarannya gini, kita mau buat obat, misal kita seorang ahli dokter gitu ya, mau buat obat. Obat ini biar manjur, itu tahapnya ABCD. Kalau tahap ABCD-nya nggak dilakukan, kira-kira manjur nggak? Misalkan ada perlu tambahan 5% paracetamol, nggak ditambahi, dipelumpati, pasti juga nggak manjur. Nah, begitu juga saat kita mau memvalidasi produk kita. Produk kita mau dicari valid nggak sih? Tapi saat kita melakukan proses validasi, satu komponen kita lupakan. Bisa jadi growong, krowak, nggak sempurna. Maka kalau sesuai teori book and goal, saat kita mengembangkan, ya langkahnya sesuai ini saja atau sebetulnya sama apa yang dilakukan, hanya penyederhanaan kata-kata. Atau kalau ingin lebih sederhana, misalkan yang dipakai sama Bu Nurul, misalkan ADI, hanya 5. A, D, D, I, E, apa ya depannya itu, analisis, kemudian development, design, development, implementation, and evaluation. Nah, itu nanti bolehlah kita memilih tahapan siapa saja, book and goal boleh, menggunakan yang sudah dikembangkan oleh Sugiono boleh, tapi harus sumbernya jelas, gitu ya Bu ya. Jadi ini nanti boleh dirubah, karena ini kemarin hanya memasukkan 3 aktivitas dilakukan di aktivitas keempat, nanti kita perbaiki lagi. Terus boleh nggak di sekolahnya sendiri? Boleh aja. Kebetulan SD Serpong 2 kelas nih, kelas 6-nya. Tapi yang namanya uji coba terbatas sama uji coba luas, mosok siswane oke sing terbatas. Kalau bisa dibalik, yang lebih sedikit yang jadi uji coba terbatas, kemudian yang lebih banyak uji coba luas, terus dasarnya itu yang penting bukan subjek yang sama. Jadi kemudian uji coba terbatas yang kelas A, uji coba luas yang kelas A itu nggak boleh. Jadi orang itu dipakai untuk diuji itu cukup 1 kali. Kenapa harus kayak itu? Karena kalau diuji yang kedua kan sudah tahu kemarin udah dipakein, sudah tidak asing lagi bagi dia, maka bisa jadi nggak valid gitu. Sama aja, aku belum pernah minum obat A. Pasti responnya akan berbeda yang sudah biasa pakai obat gitu ya. Jadi sudah pernah, pastinya sudah familiar organnya, begitu juga anak-anak. Nah, nanti harapannya yang sama sekali belum pernah menggunakan itu yang dilakukan uji coba gitu. Terus nah ini Bu, nanti kalau mau mengambil data itu instrumen-instrumen ini yang tadi untuk analisis kebutuhan itu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sum. Iya, Bu Ana. Siap. Ya, selamat ya hari ini sudah berani berproses. Ya,
Bapak Ibu sudah berlebih 15 menit, meskipun tadi saya sampaikan boleh ya sambil istirahat, ini malah bulan malah sama sekali nggak istirahat juga mengikuti. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Nah, besok itu kalau sesuai jadwal siapa ya Bu ya? Bu Ani. Saya, Bu. Tapi Bu Nurul belum. Nah, mungkin besok Bu Nurul dan Bu Anik ya dicoba kalau bisa pakai Word aja biar tidak mindogaweni gitu. Nanti malamnya atau paginya bisa dikirim terlebih dahulu agar feedbacknya bisa lebih matang gitu ya. Oke, sebelum Yang 3 bab itu atau hanya bab 1? Bab 1 sampai 3 atau hanya bab 1 aja? Bab 1 sampai 3 Bu, kalau bisa kan cuma 1 kalimat. Nah, kemarin tuh saya bikinnya kayak Busum PPT itu hanya poin-poinnya saja, jadinya malah fokus ke situ, malah yang wordnya belum digarap. Terlupakan ya, padahal yang lebih penting wordnya karena nanti sudah jadi itu proposal. Itu nggak apa-apa. Oke. Ya, mungkin kalau bab 2 tadi nggak banyak itu ya, besok lebih kepada mungkin ada kesalahan tata tulis, tata kutip, mungkin nanti kita bantu di bab 2-nya. Begitu, Bapak Ibu? Baik, karena sudah mengambil hak Ibu Bapak. Bu Ana. Ya, gimana Bu Sulianti? Apakah file yang Word tadi punya Bu Ana, proposal tadi bisa dikirim ke grup Bu sebagai referensi kami? Ya, boleh Bu, boleh. Nanti biar jadi tadi permintaan Bu Mariana ya, minta contoh biar ada gambaran. Boleh Bu, ya nanti saya kirimkan ke grup besar aja mungkin biar Terima bisa kasih. dimanfaatkan. Oke Bu. Adakah yang lain? Oke, jika belum, kami mohon maaf sudah menggunakan waktu Bapak Ibu sekitar 25 menit untuk istirahat. Semoga masih tetap dikuatkan untuk jam ketiga gitu ya. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, jangan dibawa pusing, semua berproses, insya Allah nanti dimudahkan. Ya, jangan dibuat stres ya Bu Mariana untuk disenggol dari wingat hati. Ya, saya nanti nek disenggol iso kena balik malahan gelebak ya. Ya, baik, tetap semangat Bapak Ibu, semua kita berproses bersama, insya Allah nanti semua dilancarkan. Sampai ketemu minggu depan, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu. Salam. Ya, semangat Bapak Ibu semua. Salam.